kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu akan absensi satu persatu, semuanya tolong perhatikan. Di sini Ibu akan mengecek kehadiran seluruh siswa. Apakah ada yang izin dan apakah hari ini tidak ada. Alhamdulillah. Baik, untuk kelas 1 dan kelas 2 semuanya sebelum kita lanjut ke pembelajaran bisa berdiri dulu. Oke, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Hafal semuanya lagu Garuda Pancasila? Kalau begitu langsung saja kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila bersama-sama. Oke, cukup. Terima kasih semuanya. Anak-anak, sebelum kita lanjut ke materi, Ibu ingin mengulang materi hari kemarin. Siapa yang masih ingat tentang ungkapan permintaan maaf? Ada yang tahu? Kelas 2? Betul. Ungkapan permintaan maaf itu menggunakan kata maaf. Nah, untuk kelas 1, coba siapa yang ingat kalimat pujian? Lupa, nggak apa-apa, wajar. Kita namanya belajar, kadang lupa juga kadang ingat. Jadi tidak apa-apa, namanya juga sedang belajar. Baik, Ibu akan mengulang. Permintaan maaf itu harus menggunakan kata maaf. Sedangkan kalimat pujian itu harus kita ucapkan dengan kalimat yang tepat dan benar. Anak-anak perhatikan untuk kelas 2 dan kelas 1 tolong fokus ke Ibu. Tidak ada yang mainan. Bisa disimpan dulu mainannya, nak. Silakan semua mainan taruh di dalam tas dan juga laci. Tidak ada di atas meja. Yang ada di atas meja itu hanya buku tema dan juga buku tulisnya. Anak-anak, siapkan buku tema 5. Kelas 2 buku tema 5, kelas 1 juga buku tema 5. Sudah semuanya siap? Kalau sudah siap, kita akan mulai belajar. Nah, Ibu akan mengawali di kelas 2 terlebih dahulu. Baik, anak-anak kelas 2, silakan buka di buku tema 5 halaman 3. Di situ kita akan belajar tentang ungkapan permintaan maaf. Bagaimana sih cara kita untuk meminta maaf dengan orang lain? Ada yang tahu? Nah, kalau belum tahu, tolong dengarkan dengan baik. Cara kita meminta maaf dengan orang lain itu harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun. Tidak boleh marah-marah. Kalau kita minta maaf dengan orang lain marah-marah, belum tentu orang itu mau memaafkan kita. Kita kan yang punya salah. Berarti kita harus meminta dengan baik-baik. Jangan kita justru sambil marah-marah minta maaf dengan orang lain. Untuk kalimat maaf itu harus menggunakan kata maaf. Kalau tidak menggunakan kata maaf, berarti itu bukan ungkapan permintaan maaf. Contohnya, misalkan Umi salah, kemudian anak-anak ingin menegur Umi. Nah, Umi mau minta maaf nih sama anak-anak. Maafkan ini ya, hari ini terlambat. Kita harus menggunakan bahasa yang sopan. Tidak boleh marah-marah. Maafkan Umi ya, hari ini terlambat. Nah, itu tidak baik. Yang benar bagaimana? Maafkan Umi, hari ini Umi masuk dengan terlambat. Insya Allah besok tidak akan diulangi kembali. Nah, contoh lainnya sudah Umi siapkan anak-anak semua. Perhatikan, di contoh ini ada si Udin dan juga Siti. Di buku anak-anak tidak ada tentunya, tapi di sini sudah Umi siapkan untuk contoh kalimat permintaan maaf. Perhatikan, di sini Siti bilang sama Udin, Udin, Siti mohon maaf lupa membawakan buku yang dipinjam kemarin. Karena Siti menggunakan bahasa yang baik, si Udin tidak marah. Udin menjawab dengan tidak apa-apa Siti, tetapi besok jangan lupa ya, kata si Udin begitu. Karena bahasa yang digunakan Siti itu santun. Seandainya Siti sambil marah-marah, bisa jadi Udin tidak akan terima. Jadi anak-anak, ketika anak-anak ini meminta maaf dengan orang lain, maka gunakan bahasa yang sopan dan juga santun. Jangan sambil marah-marah. Paham sampai sini? Ada pertanyaan? Oke, Umi akan lanjutkan. Selanjutnya kita akan belajar tentang mengukur panjang benda. Perhatikan di buku tema anak-anak di halaman ketiga itu ada penggalan cerita. Akan Umi bacakan ya nak, tolong disimak dengan baik-baik untuk kelas 2.
Ayah Rehan menggemburkan tanah di sekitar tanaman. Ayah Rehan menggunakan sekop tangan. Sekop tangan memiliki panjang. Panjang benda dapat diukur menggunakan alat ukur panjang baku. Nah, anak-anak, di buku tema anak-anak itu ada penggaris, ada pita meter dan juga rometer. Jadi, penggaris ini dapat digunakan untuk mengukur benda, panjang benda. Kalau untuk pita meter itu sendiri biasanya digunakan untuk mengukur panjang baju yang mau dijahit. Nah, ini biasanya digunakan untuk penjahit. Misalkan anak-anak ke tukang jahit mau mengukur baju, mau menjahit baju. Nah, anak-anak nanti akan menemui namanya pita meter. Ini biasanya digunakan oleh tukang jahit. Selanjutnya, di sini Umi bawakan juga contoh rometer. Maaf, kembali. Nah, ini adalah contoh alat ukur panjang rometer. Biasanya ini digunakan oleh bapak yang kerja di pembangunan untuk mengukur luas bangunan. Nah, ini disebut dengan apa, anak-anak? Rometer. Yang ini namanya apa? Penggaris. Semua tentu sudah punya. Kemudian yang ini namanya apa, anak-anak? Betul, ini pita meter. Biasanya digunakan oleh penjahit. Oke, perhatikan, kita akan belajar mengukur benda. Di sini Umi sudah menyiapkan kertas untuk kita ukur. Perhatikan, saat mengukur benda itu lihat angka nolnya. Mana nih nolnya? Kita memulai dari nol dulu. Set. Kita taruh nolnya. Nah, kemudian kita ukur. Kira-kira berapa ya panjangnya? Ternyata panjang kertas ini adalah 30 cm. Jadi kalau anak-anak mau mengukur benda itu diawali dengan angka 0 terlebih dahulu. Kemudian sampai mana berhentinya? Dilihat, kalau berhentinya di angka 26 berarti panjang dia adalah 26 cm. Rata-rata penggaris itu panjangnya 30 cm. Jadi kalau penggaris ini bisa kita gunakan untuk mengukur buku, kemudian mengukur pensil dan benda-benda kecil yang panjangnya tidak melebihi 30 cm. Baik anak-anak, kita lanjutkan tema selanjutnya untuk kelas 2, yaitu kita akan belajar tentang menampilkan pola irama menggunakan alat musik sederhana. Anak-anak sudah tahu belum contoh alat musik sederhana? Contohnya seperti suling, gendang, itu adalah alat musik sederhana. Namun kita juga bisa menggunakan benda-benda sekitar. Benda-benda sekitar kita, contohnya nih, Umi sudah bawakan. Ini tahu anak-anak ini apa? Ini toples geri dan juga penggaris. Ini bisa kita gunakan sebagai alat musik sederhana. Contohnya, kalau ini diiringi dengan banyak, dengan alunan-alunan tertentu, maka dia akan berbentuk nada irama. Nah, ini disebut juga dengan alat musik sederhana. Tapi ada juga contoh alat musik sederhana lainnya yang bisa kita jumpai. Contohnya seperti ini. Ini namanya gendang. Ada lagi, dia namanya seruling. Mungkin anak-anak belum kenal dengan suling. Nah, ini alat musik suling ini terbuat dari bambu dan dia itu digunakannya dengan ditiup. Nah, Umi nggak bisa, tapi bisa anak-anak tonton melalui video-video di YouTube kalau ingin melihat orang bermain suling. Ini adalah contoh alat musik sederhana. Sampai sini untuk kelas 2, ada yang masih bingung mengenai ungkapan permintaan maaf, alat ukur panjang dan juga alat musik sederhana? Cukup? Oke, untuk kelas 2 silakan buat kelompok diskusi paling banyak 2-3 orang untuk membuat 5 kalimat tentang ungkapan permintaan maaf. Buat 5 kalimat tentang ungkapan permintaan maaf, dan di situ silakan juga buat untuk mengukur benda-benda di sekitar anak-anak. Untuk kelas 2 paham tugasnya? Buat kelompok diskusi. Nanti jika sudah bisa maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Umi akan lanjutkan untuk kelas 1. Silakan sekarang dibuka tema 5-nya di halaman 3. Sudah anak-anak? Kelas 2 jangan ribut.
fokuskan kerjakan diskusinya. Sekarang yang kelas 1 ini akan jelaskan tentang menyebutkan tempo lagu. Di sini ada contoh lagu yaitu Belajar Bersepeda. Nah, pada lagu di atas terdapat tanda moderato. Tanda moderato menunjukkan tempo lagu. Tempo lagu menunjukkan cepat lambat ketukan. Lagu bertanda moderato dinyanyikan dengan tempo sedang. Anak-anak, apabila ada lagu yang bertanda moderator, maka lagu itu tidak dinyanyikan dengan kuat dan juga tidak dinyanyikan dengan lemah, tapi dinyanyikan dengan nada yang sedang untuk lagu yang memiliki tanda moderator. Paham anak-anak untuk kelas 1? Ulangi. Tanda moderator menunjukkan tempo lagu. Kemudian lagu menunjukkan cepat lambat ketukan. Lagu bertanda moderator dinyanyikan dengan tempo sedang. Dalam artian dia tidak tinggi dan juga tidak rendah. Selanjutnya untuk kelas 1 kita akan belajar menulis ungkapan pujian. Kelas 1 tolong tidak ada yang main anak-anak solih. Akan Umi bacakan penggalan cerita untuk kelas 1. Saat kecil, Ayu ingin sekali bisa bersepeda. Ayu pun giat belajar bersepeda. Akhirnya, Ayu menjadi mahir bersepeda. Ada ungkapan pujian untuk Ayu berdasarkan uraian di atas. Ungkapan pujian untuk Ayu sebagai berikut. Diperhatikan buku temanya. Wah, Ayu sudah giat sejak kecil. Nah, kalimat pujian itu menggunakan wah, Masya Allah, keren. Itu adalah kalimat pujian. Menggunakan kata-kata yang membuat hati seseorang itu senang. Kemudian saat kita memuji seseorang, itu gunakan kata-kata yang tepat. Contohnya, misalkan nih, Igam melihat Yofi ganteng. Nah, si Igam bilang ke Yofi gini, Masya Allah Yofi ganteng banget. Nah, itu adalah kalimat pujian, memuji seseorang agar hatinya senang. Kemudian Umi juga menyiapkan contoh penggalan cerita lain. Tolong perhatikan, ini di buku tema anak-anak tidak ada. Di sini ada Siti dan juga Dayu. Di sini gambarnya sedang ngapain anak-anak? Bener, sedang menyiram tanaman. Di sini ada percakapan antara Dayu dan juga Siti. Hai Dayu, kamu sedang apa? Hai Siti, aku sedang menyiram tanaman. Indah sekali tanaman ini. Kamu rajin sekali Dayu. Terima kasih Siti, tanaman ini tumbuh indah karena aku sayang dan rajin merawatnya. Coba, tadi Domi jelaskan tentang kalimat pujian. Mana yang disebut dengan kalimat pujian? Benar, kamu rajin sekali Dayu. Itu adalah contoh dari kalimat pujian. Selanjutnya anak-anak, sampai kalimat pujian masih ada yang bingung kelas 1? Alhamdulillah kalau paham. Untuk besok lagi berarti kelas 1 sudah mengerti ya kalimat pujian. Jadi kalau misalkan ada temennya yang berprestasi, kita boleh memujinya. Wah, kamu pintar sekali. Wah, kamu hebat sekali. Masya Allah, kamu cantik banget. Masya Allah, kamu keren gitu. Itu adalah contoh kalimat pujian. Selanjutnya kita akan belajar tentang menuliskan bunyi dan lambang sila pertama Pancasila. Anak-anak, siapa yang tahu Pancasila di sini? Aduh, udah tahu gak nih ya Pancasila? Apa ya Umi? Kelas 1 Umi lanjutkan. Pancasila itu ada 5. Sila pertama, sila kedua, sila ketiga, dan sila keempat, kemudian sila yang kelima. Sila pertama itu dengan simbol bintang, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bukti pengamalannya dengan kita beribadah kepada Tuhan, yaitu sholat, kemudian berdoa, ngaji, dan lain-lain. Oke, anak-anak. Selanjutnya untuk kelas 2, tugas diskusinya sudah selesai. Oke, untuk kelompok 2, siapa yang berani maju untuk presentasikan? Oh, ternyata presentasi kelompok 3. Silakan untuk kelompok 3, silakan presentasi. Oke, terima kasih. Hasil presentasinya sangat bagus. Untuk kelompok 3, mari kita beri tepuk tangan dulu. Selanjutnya, siapa yang mau presentasi lagi? Gak ada, ya tidak apa-apa, cukup perwakilan saja. Betul apa yang disebutkan oleh kelompok 3 tadi, bahwasanya permintaan maaf itu contohnya adalah maaf saya tidak bisa membawakan penamu, kemudian
kemudian maaf ya tadi aku lupa, itu adalah contoh ungkapan permintaan maaf. Kemudian tadi di kelompok 3 sudah mengukur benda dengan menggunakan penggaris, panjang penanya yaitu 15 cm. Itu sudah sangat bagus presentasi dari kelompok 3. Ibu berikan nilai plus untuk kelompok 3, sudah bagus. Selanjutnya sebelum ibu tutup ada pertanyaan untuk kelas 1. Kelas 2 ada pertanyaan? Tidak? Kita cukupkan pelajaran hari ini anak-anak. Sebelumnya silakan anak-anak di buku tema anak-anak masing-masing dibuka di halaman selanjutnya. Di situ ada tugas mandiri, bisa dikerjakan. Sudah? Kalau sudah dikerjakan di rumah ataupun sudah selesai, silakan dikumpul ke depan. Nggak usah ribut kumpulnya, maju pelan-pelan ya. Sudah? Baik anak-anak, sekarang tugas itu akan Umi koreksi dan akan Umi bagikan. Kelas 1 bisa diambil tugas mandirinya, perwakilan untuk dibagikan. Dan kelas 2 ini sudah selesai dikoreksi oleh Umi, bisa diambil dan dibagikan tugas mandirinya. Baik anak-anak, sebelum Umi tutup atau Umi akhiri pembelajaran hari ini, ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, semuanya sudah paham ya berarti. Sini Umi akan mengulang lagi materi kita. Yang pertama untuk kelas 2 yaitu untuk ungkapan permintaan maaf. Jadi kalimat maaf itu ditandai dengan kata maaf dan kemudian menggunakan bahasa yang sopan dan santun. Kemudian untuk mengukur panjang benda kita bisa menggunakan alat ukur baku seperti penggaris, stereometer dan juga pitameter. Nah, sedangkan alat-alat sederhana itu, alat musik sederhana tidak harus seperti suling dan gendang. Kita bisa temui di lingkungan sekitar kita. Contohnya tadi toples, gelas dengan sendok itu bisa kita gunakan. Nah, untuk kelas 1 untuk kalimat pujian itu harus digunakan dengan tepat. Kemudian menggunakan bahasa yang santun, bahasa yang sopan agar orang yang dipuji pun senang. Kemudian untuk kelas 1 untuk Pancasila itu ada 5. Namun yang kita bahas adalah sila yang pertama yaitu dengan simbol bintang. Sedangkan untuk materi SBDP-nya itu sendiri kesimpulannya adalah lagu yang bertanda moderator itu dinyanyikan dengan nada yang sedang, dalam artian tidak panjang dan juga tidak rendah, dia hanya sedang saja. Sampai sini ada pertanyaan? Kalau tidak ada, di halaman 7 baik kelas 2 maupun kelas 1 itu dijadikan tugas di rumah ya nak, tugas mandiri di rumah, tidak ada yang contekan, kerjakan masing-masing, besok dikumpulkan. Sekian dari Umi. Sebelum Umi akhiri, kita berdoa terlebih dahulu supaya belajar kita lebih barokah lagi. Yuk, istidah dan berdoa mulai. Berdoa selesai. Alhamdulillah, pembelajaran kita sudah selesai hari ini. Luar biasa semangatnya anak-anak. Umi ucapkan terima kasih sudah mau mengikuti pembelajaran dengan baik. Umi akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.